Kapolri sebut situasi di Jayapura kondusif. 1.000 personil polisi disiagakan. Disduk Capil Manokwari menargetkan perekaman IKTP 98%. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 11 Januari 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Maria Talim Bekas, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memastikan situasi keamanan di Kota Jayapura, Papua mulai kondusif pasca penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB oleh Komisi Penyidik Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Selasa 10 Januari 2023. Hal itu ditegaskan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo saat kunjungannya bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 10 Januari 2023. Jenderal Bintang 4 itu mengatakan terkait proses penangkapan terhadap Gubernur Papua oleh KPK, memang sempat terjadi bentrok, di mana sekelompok orang melakukan penyerangan dengan batu kepada personil BRIMOB, sehingga petugas melakukan tindakan tegas kepada kelompok yang melakukan penyerangan dengan panah dan lemparan batu. Untuk situasi di Kota Jayapura, Listio menyampaikan saat ini dalam kondisi kondusif. Personil polisi yang diterjunkan dalam proses pengamanan penangkapan Gubernur Lukas NMB sebanyak kurang lebih 1.000 personil. Saat ini telah dilakukan pengamanan di 9 wilayah untuk mencegah adanya tindakan yang tidak diinginkan dan juga memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dari hasil laporan anggota dan juga informasi yang ada, Bapak Lukas NMB saat ini sedang proses perjalanan dari Manado ke Jakarta. Memang tadi sempat terjadi aksi bentrok pada saat beberapa kelompok mau menyusul ke bandara dan melakukan pelemparan, dan ada tindakan tegas yang dilakukan oleh aparat. Namun saat ini situasinya sudah mulai kondusif dan personel kita lakukan penebalan dari 9 wilayah untuk mengantisipasi agar tidak terjadi peningkatan gangguan Kamtimas yang tentunya akan berdampak pada situasi Kamtimas yang akan mengganggu masyarakat. Ya, saat ini yang sudah kita tempatkan baik personel organik maupun yang dari pusat kurang lebih hampir 1.000. Panglima TNI dan Kapolri melakukan kunjungan kerja ke Kota Sorong dengan agenda pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama untuk menjalin silaturahmi, dan esok harinya akan melakukan kunjungan kerja ke Koarmada 3 yang berada di Katapop, Kabupaten Sorong. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono kepada TNI Polri yang bertugas di Papua Barat menyampaikan tugasnya adalah melindungi masyarakat, membantu pemerintah daerah untuk memajukan wilayah Provinsi Papua Barat ini, sehingga dituntut juga untuk melindungi masyarakat bangsa dan tumpah darah Indonesia dari segala macam ancaman dan gangguan. Hal tersebut disampaikan Asisten 2 Sekda Papua Barat Melkias Werinusa kepada aparatur sipil negara di lingkup pemerintahan Provinsi Papua Barat. Aturan untuk mendapatkan tunjangan tambahan penghasilan pegawai bagi aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat akan terus diperketat, sehingga tunjangan akan diberikan kepada pegawai yang benar-benar melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Dalam arahannya mengatakan terkait jam kerja untuk mendapatkan tunjangan tambahan penghasilan yang dulunya 7 jam 30 menit, di tahun 2023 ditambahkan sehingga jam kerja menjadi 8 jam lebih. Yang ingin saya sampaikan bahwa kemarin telah beredar surat sekretaris daerah tentang jam kerja. Jadi jam kerja untuk kita dapat TPP itu dirubah, yang tadinya 7 jam 30 menit itu ditambahkan sehingga menjadi 8 jam sekian. Nah, oleh sebab itu
terhitung mulai 4 Januari kita bekerja sampai dengan jam 4:30 sore. Karena dari 4 kriteria untuk mendapatkan TPP hanya bisa didorong dari penambahan jam kerja. Ini supaya dimaklumi ya. Lebih lanjut disampaikan untuk masuk kerja jam 8 pagi dan pulang jam 4.30 waktu Indonesia Timur, khusus hari Jumat pulang jam 5 sore. Hal ini dilakukan sebagai persyaratan untuk pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi pegawai yang ada di Provinsi Papua Barat. Jam kerja kita ini kan diberikan tunjangan tambahan penghasilan itu, tunjangan perbaikan penghasilan itu ada 4 persyaratan yang harus di ini. Saya tidak hafal, tapi salah satunya itu bahwa kita menambah jam kerja. Jadi biasa PNS itu menurut Menpan itu kan 7 jam 30 menit, 7,5 jam. Itu normalnya. Untuk tidak normalnya kita tambah 1,5 jam. Untuk bisa dibayarkan TPP, itu persyaratan. Sehingga kita menambah itu, yang tadinya kita pulang 3:30, sekarang kita pulang 4:30. Masuk jam 8. Jam 8 pulang. Kenapa? Mestinya kita masuk 7:30. Kenapa kita ambil kebijakan jam 8? Karena memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu ASN kan punya anak yang sekolah dan itu mereka ngurus, kemudian baru kita apelnya jam 8 begitu. Tetapi perhitungannya tetap 8,5 jam untuk kita bekerja. Seperti itu. Jadi masuk jam 8 pulang Ya, jam... khusus hari Jumat kita pulang jam 5, Pak. Oh, itu mulai berlaku efektif kan? Efektif berlaku 4 Januari kemarin. Ini yang kita lagi bikin dengan Peduli Lindungi itu supaya dia vaksin tetapi juga kita bisa ini Pantau. bisa pantau. Seperti itu. Untuk tunjangan tambahan selain jam kerja juga ada dinilai terkait dengan absensi dan juga penilaian kinerja yang dilakukan selama 8 jam lebih di kantor. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, untuk mendapatkan tunjangan tambahan penghasilan pegawai tahun 2023, jam kerja di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat ditambah 1,5 jam. Penegasan ini disampaikan Panglima TNI dalam pengarahannya terhadap personil TNI Polri yang berada di wilayah Papua Barat di Aula Arfa Convention Hall Polda Papua Barat Manokwari, Selasa 10 Januari 2023. Panglima TNI yakin Papua Barat ke depan akan lebih sejahtera dan keamanannya pasti terjaga, yang menurutnya semua perlu ketegasan dan perlu seorang pemimpin yang berani. Di samping itu, dalam menghadapi pemilu 2024 dengan adanya DOB yang baru di Papua memerlukan konsentrasi keamanan khususnya personil TNI dan Polri. Sementara itu, Kapolri dalam pengarahannya mengatakan saat ini Presiden ingin pembangunan tidak hanya Jawa sentris namun Indonesia sentris. Orang nomor 1 di tubuh Polri ini menambahkan bahwa dengan adanya keinginan tersebut, yang kemudian masih ada yang berpikiran lain dan mencoba untuk memisahkan diri, menyatakan ingin merdeka kepada personel TNI Polri agar terus melakukan pendekatan-pendekatan secara baik. Selain memberikan pengarahan terhadap para personil TNI Polri yang berada di wilayah Papua Barat, Panglima TNI dan Kapolri yang juga didampingi para kepala staf angkatan, para petinggi Polri, kegiatan lainnya adalah melaksanakan pertemuan dengan para unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan komponen bangsa lainnya. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tahun 2023 menargetkan perekaman EKTP dengan target nasional yakni 98%. Sejak Januari hingga Desember 2022, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari telah melakukan perekaman IKTP sebanyak 5.477 jiwa warga masyarakat. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari, Rustam Effendi, kepada TVRI Papua Barat di ruang kerjanya Rabu pagi tadi menjelaskan, perekaman yang telah dilakukan merupakan warga yang selama ini memiliki nomor kependudukan, namun belum melakukan perekaman IKTP. Rekaman EKTP. Jadi selama 2022 untuk Kabupaten Manokwari itu kita telah merekam kurang lebih 5.477 jiwa. Jadi itu diantaranya adalah warga Manokwari yang memang belum pernah merekam EKTP, baik itu pelajar maupun masyarakat Manokwari yang kemarin dikategorikan sebagai penduduk aktif. Mereka belum merekam dan mereka sudah rekam. Itu yang ada di lingkungan itu kurang lebih 5.477 jiwa. Selain melakukan perekaman IKTP, Disduk Capil Manokwari di tahun 2022 telah mencetak sebanyak 33.935 keping kartu dan KTP luar Manokwari sebanyak 1.117
kartu. Terkait perekaman IKTP, jelas Rustam bahwa perekaman yang telah dilakukan dari jumlah wajib IKTP adalah 122.000 lebih. Oleh karena itu, untuk mencapai target perekaman secara nasional yakni 98% dari jumlah penduduk, maka di tahun 2023 masih menjadi target Disdukcapil. Perekaman EKTP, jadi Kabupaten Manowari ini kami sudah merekam kurang lebih untuk dari 138.000 bagi KTP, kami sudah rekam 122.000 sekian. Jadi yang belum kita rekam itu ada 16.000 sekian. Nah ini yang kami kejar. Masih dikejar di tahun ini. Kami kejar 2023 ini kami harus rekam karena itu terkait dengan momen pemilihan umum tahun 2024. Tapi yang target yang masih sangat kita kejar juga adalah perekaman EKTP. Jadi kita tuh masih di angka 89% perekaman EKTP, sedangkan nasional itu sudah di angka 98%. Data kependudukan yang ditargetkan di tahun 2023 ikut berpengaruh pada momen Pilkada 2024, sehingga perekaman IKTP akan dimaksimalkan untuk mencapai target nasional. Arina Iriana, TVRI, Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Peraturan Pemerintah RI Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 107 Tahun 2021 dapat menjadi suatu harapan bagi kepala daerah di Papua Barat dalam menjalankan Otsus Jilid 2. Demikian hal itu disampaikan Wakil Bupati Manokwari Selatan saat membuka sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang berlangsung pada Selasa 10 Januari 2023 di Kabupaten Manokwari Selatan. WMP Willy Rengkung mengatakan, sosialisasi tentang peraturan otonomi khusus menjadi suatu harapan bagi para kepala daerah di setiap kabupaten yang ada di Papua Barat. Otsus juga membawa perubahan yang sangat mendasar. Oleh sebab itu, sosialisasi yang dilakukan saat ini bisa memberikan masukan dan arahan kebijakan undang-undang yang ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah nomor 107 tahun 2021. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang ditindaklanjuti dengan PP Nomor 106 dan juga dengan PP 107 Tahun 2021. Hari ini kita memasuki tahun kedua kalau tidak salah. Dan pelaksanaannya sudah mulai berjalan di tahun 2022 yang lalu. Di tengah-tengah APBD sudah disahkan. Sehingga berbagai kebijakan-kebijakan yang masih ada yang belum selaras dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah provinsi didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya PP 106 dan PP 107, menjadi suatu harapan bagi semua kepala daerah di kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat. Otsus ini membawa satu perubahan karena ini sudah jilid 2. Mewakili Bupati Manokwari Selatan, dirinya berharap arah kebijakan yang dituangkan dalam petunjuk teknis melalui sosialisasi bagi pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan bisa dipahami dan sejalan dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 107 tahun 2021. Hal-hal yang ditemui di dalam pelaksanaan bisa ditanyakan, kemudian kita akan koordinasikan secara kontinu antara dinas atau badan pengelola keuangan dengan pemerintah provinsi Papua Barat, lebih khusus kepada Biro Otsus yang menangani masalah administrasi Otsus ini, sehingga ada kesamaan berpikir. Barangkali berbagai kebijakan yang nantinya diharapkan dituangkan dalam bentuk petunjuk teknis dari Gubernur Provinsi Papua Barat itu menjadi
kami pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan dalam pelaksanaannya di tahun 2023 ini. Sosialisasi otonomi khusus Provinsi Papua dihadiri Kepala Bidang Data Monitoring dan Pelaporan Otsus Setda Papua Barat Vitalis Yumte dan seluruh pimpinan perangkat daerah di Kabupaten Manokwari Selatan. Natalindo Kerewai TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 merupakan ruang dalam menyampaikan setiap revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 kepada kepala daerah sehingga kebijakan yang diambil nantinya sudah tepat. Maka di kabupaten kota Kepala Bidang Data Monitoring dan Pelaporan Otsus Biro Otonomi Khusus Setda Papua Barat Vitalis Yumte mengatakan, dalam kebutuhan saat itu Provinsi Papua tetap bertahan dengan Otsus yang sudah berjalan dari pemerintah pusat. Tetapi untuk pemerintah Papua Barat tetap berjalan dengan versi revisi terbatas yang dibuat saat itu. Vitalis Yumte menyebutkan buku otonomi khusus tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 merupakan produk hasil gagasan pemerintah Provinsi Papua Barat tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua. Daun itu akan berakhir. Nah, dengan itu maka ini ruang di mana dimungkinkan akan dilakukan adanya revisi terhadap Undang-Undang Otsus nomor 21 tahun 2001. Nah, sehingga dalam kebutuhan waktu itu Provinsi Papua itu dia mau bertahan dengan Otsus Plus. Lalu dalam komunikasi kami pemerintah Provinsi Papua Barat terutama, kami bersepakat dengan teman-teman Papua, kamu jalan dengan versi Otsus Plus, tapi kami jalan dengan versi revisi terbatas. Tidak ada pertanyaan lagi bahwa dana otonomi khusus ada di provinsi, karena Otsus Jilid 2 sudah disalurkan ke masing-masing kepala daerah untuk mengurus langsung dana Otsus. Vitalis mengatakan Otsus yang dikelola oleh provinsi hanya khusus mengurus program yang dijalankan langsung setiap organisasi perangkat daerah, seperti penerimaan bintara polisi. Nah, karena itu tidak lagi ada pertanyaan bahwa dana Otsus ada di provinsi, tidak ada. Yang ada di provinsi itu gubernur pakai untuk urus dia punya perangkat OPD yang dengan program. Yang lain silakan urusan dengan bupati wali kota masing-masing. Biro Otonomi Khusus Setda Provinsi Papua Barat akan kembali melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang otonomi khusus pada pekan depan di Kabupaten Tambrau. Natalindo Kerewai TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara Menteri Dalam Negeri menghimbau agar vaksinasi di Provinsi Papua Barat harus ditingkatkan. Hal ini harus dilakukan karena tingkat vaksinasinya masih sangat rendah di Provinsi Papua Barat. Pemerintah telah mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Namun, masyarakat di seluruh Indonesia tetap harus menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan juga harus divaksin untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Terkait dengan vaksinasi, Provinsi Papua Barat juga menjadi perhatian serius karena jumlah vaksinasi masih sangat rendah. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Paterpau terus menghimbau kepada pegawai aparatur sipil negara dan juga masyarakat yang ada di 7 kabupaten agar mengikuti vaksinasi. Ditambahkan, dari seluruh daerah di Indonesia, 3 provinsi capaian vaksinasi COVID-19 terendah, yaitu Maluku, Papua, dan Papua Barat. Dari hasil evaluasi Tim Pencegahan COVID-19 Provinsi Papua Barat, dosis 1 baru mencapai 65,1%, sedangkan untuk dosis kedua dan ketiga masih sangat rendah. Dan dari semuanya, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak yang paling terendah di Papua Barat. Tentang vaksinasi, dalam rapat koordinasi itu, Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, Pak W.P. Wetipo, Wakil Menteri Dalam Negeri menyampaikan, ada 3 provinsi di Indonesia yang belum memenuhi syarat standar vaksinasi. Dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Rumah Sakit, Direktur Rumah Sakit menyampaikan evaluasi juga Bapak Kepala BPBD,
bahwa 5 Januari kemarin cakupan vaksinasi untuk Provinsi Papua Barat dosis 1 kita baru mencapai 65,1%. Belum 70. Ya, kalau di dalam peta itu Manokwari dan Papua yang mencapai angka 80%. Tepuk tangan dong untuk Manokwari dan Papua. Dihimbau kepada seluruh kepala daerah di Provinsi Papua Barat agar di tahun 2023 program vaksinasi dapat dilaksanakan agar 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat dapat meningkatkan presentasi vaksinasi dari tahap 1 hingga tahap yang ketiga. Nanti mohon sekembali dari sini, Pak Pangdam bicara dengan para bupati dan juga para wakil di jajaran. Bagaimana caranya di 2023 ini kita bisa tambahkan upaya vaksinasi sehingga tolong semua bisa makin terhindar dari ancaman-ancaman virus corona ini. Ya, memang kami bahas. Bukan tidak bahas, kami bahas. Dia bilang, iya toh, sekarang kalau saudara di Pegunungan Arfak, kasih contoh ya, itu masih hijau. Terus bagaimana? Kita orang mau bicara untuk Bapak Ibu, mari vaksinasi. Kenyataannya kami masih hijau. Tidak ada penyakit. Atau katakan penyakit harus sampai di atas. Misalkan seperti itu. Program vaksinasi ini juga dapat berjalan dengan baik apabila ada dukungan dari masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan juga seluruh organisasi untuk bersama mendukung vaksinasi agar di tahun 2023 capaian vaksinasi di Provinsi Papua Barat bisa mencapai 75% sesuai anjuran pemerintah. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Rabu 11 Januari 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.